Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Kota Pekalongan merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki pelabuhan perikanan cukup besar dan dilengkapi dengan tempat pelelangan ikan. Kedua hal ini apabila dikelola dengan baik, maka akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang lebih dalam bersama rekan kami Farah Farhatus tentang pengelolaan sarana dan prasarana sektor kelautan dan perikanan Kota Pekalongan. Berikut liputan selengkapnya. Ya, seperti kita ketahui bahwasanya Pekalongan bukan hanya kota batik saja, tapi juga kota maritim dengan potensi galangan kapalnya. Untuk itu, saya sudah bersama Pak Sugio, selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak. Apa kabar, Pak? Sehat, baik. Gitu. Baik, Alhamdulillah sehat selalu ya, Pak ya. Nah, berbicara mengenai galangan kapal, Pak. Ya. Bagaimana upaya pemerintah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan dalam hal promosi galangan kapal? Karena kita tahu galangan kapal itu bisa menjadi objek pariwisata selain juga punya nilai ekonomi untuk perikanan, Pak. Oke, terima kasih. Untuk galangan kapal di Kota Pekalongan, saat ini jumlahnya kurang lebih ada 15, Pak. Galangan kapal, alhamdulillah semuanya berproduksi secara aktif. Dan banyak pesanan yang masuk di galangan kapal di Kota Pekalongan. Pesanan tidak hanya untuk diri sendiri, biasanya pengusaha galangan kapal juga pengusaha kapal penangkap ikan, tetapi juga menerima pesanan dari luar daerah. Nah, itu kemudian upaya pemerintah Kota Pekalongan dalam meningkatkan produksi galangan kapal di Kota Pekalongan. Saat ini kami sudah merencanakan satu lahan untuk mereka berproduksi. Jadi kita punya lahan di namanya Pantai Selamaran, Sepucung ya. Itu kita sediakan untuk mereka, dan hari ini mereka kita ajak untuk berkunjung ke lokasi tersebut untuk memilih lokasi yang paling tepat, di mana yang paling tepat untuk memproduksi kapal atau membuat galangan kapal. Itu kemudian terkait dengan galangan kapal untuk promosi sebagai objek wisata. Kami di Kota Pekalongan alhamdulillah ada objek wisata baru, namanya objek wisata Pasir Kencana. Jadi terintegrasi, terkoneksi, ada objek wisata Pasir Kencana, kemudian objek wisata mangrove, ada objek wisata Teknopark. Teknopark ini pun milik kami, itu menjadi satu rangkaian objek wisata. Kemudian pelelangan TP ini juga menjadi objek wisata edukasi. Kemudian ada galangan kapal di Kerapia dan nanti akan dikembangkan di Sepucung. Ya, akan dikembangkan di kawasan Sepucung, Pantai Selamaran, Pekalongan. Oh, jadi ternyata sudah terintegrasi dengan objek wisata yang lain. Iya, yang lain, karena satu kawasan. Iya. Nah, Pak, berbicara tentang potensi ekonominya yang ada di galangan kapal, kalau kita flashback dulu di tahun 2015 sampai 2018 itu investasi sedang gencar-gencarnya sampai bisa mengundang investor dari luar negeri. Lalu bagaimana perkembangan investasi galangan kapal di tahun 2022? Untuk galangan kapal 2020 kemarin agak berhenti, Pak ya, karena pandemi COVID itu ya. 2020 ini mulai bergerak lagi, bahkan ada pengusaha galangan kapal yang memperluas usahanya di tempat lain. Sampai dia harus membeli lahan di tempat lain untuk mengakomodir jumlah pesanan yang banyak. Wah, berarti overload pesanan gitu ya, Pak? Nah, kemudian potensi investasinya satu kapal untuk ukuran di atas 100 gross ton itu membutuhkan anggaran 10 miliar, Pak. 10 miliar? Iya, 10 miliar. Kalau misalnya itu ada 10 kapal aja udah berapa? Wow. Ya, itu potensi yang luar biasa. Padahal satu galangan kapal yang memproduksi kapal itu bisa dalam 1 tahun bisa menerima order lebih dari 10. 1 tahun lebih dari 10. Padahal satu kapalnya memakan 10 miliar. Wow, my God. Nah, waktunya paling tidak 1 tahun. 1 tahun juga gitu ya. Pembuatan kapal. Wah, luar biasa. Ya, ini potensi yang sangat besar bagi investor untuk di Kota Pekalongan dalam bidang galangan kapal. Apalagi untuk yang luar negeri juga. Untuk luar negeri, pasaran dari luar negeri. Ini khusus kapal kayu loh, Pak, ya, untuk di Pekalongan. Kapal penangkap ikan dari kapal kayu, karena kita bahan baku alhamdulillah juga tidak kesulitan. Dari mana, Pak? Dari Kalimantan untuk dari kayunya, Kalimantan. Ya kayu ulin atau kayu bengkireh.
kayu besi Jadi kan itu. pasokan bahan baku juga Masih lancar, masih masih lancar, bagus, belum ya. terkendala. Oke Pak. Nah berbicara dengan tadi kan pesanannya overload gitu Iya, ya Pak iya. ya, pasti kan membutuhkan SDM yang banyak dan Iya. juga berkompeten. Ya, Nah oke. dari DKP sendiri untuk mendukung SDM yang berkompeten itu bagaimana? Apakah melakukan pelatihan atau bagaimana? Untuk DKP sebetulnya untuk teknis di galangan itu tidak terlalu intervensi Pak, karena mereka setiap galangan itu punya karakteristik tersendiri, sehingga mereka mencari tenaga kerja, tenaga ahlinya Iya. itu sudah spesifik juga. Oke, keren. Jadi mereka berkompetisi secara sendiri, secara mandiri. Jadi Oke. tidak kita sediakan. Jadi memang sudah ada Nah, potensi iya. pengrajin-pengrajin kapal Pengrajin ini. sudah ada di mereka. Kemudian di dalam setiap galangan untuk serapan tenaga kerja, kemarin saya diskusi dengan pengusaha, kami memiliki kurang lebih ada 120 tenaga kerja Pak untuk satu galangan. Itu satu galangan itu berarti satu pemilik galangan Satu punya pemilik galangan 100 lebih tenaga Luar biasa, kerja. berarti Menyerap jumlah banyak Heeh. tenaga kerja. Oke. Iya itu. Oke, berarti Mulai dari awal sampai finishing. ya benar sekali. Berarti memang dari SDM pun sudah ada bibit-bibitnya Sudah begitu ada, ya sudah di ada. Kota Pekalongan Iya. dan semakin banyak galangan kapal yang muncul berarti akan semakin banyak juga menyerap Betul. tenaga Iya. kerja begitu Pak ya. Iya. Nah, tadi Bapak menyebutkan ada 15 Iya, galangan 15 kapal yang galangan. sudah bermitra. Nah, untuk galangan-galangan baru nih yang mungkin baru merintis, bagaimana cara untuk bisa bermitra dengan DKP Untuk galangan baru, kan sekarang ada sistem perizinan Pak. Mhm. Kita melalui DPM PTSP. Yap. Baik melalui manual langsung, yang langsung itu terkait dengan izin dampak lingkungannya, kemudian izin bangunannya itu langsung. Tetapi nanti dalam izin berusahanya nanti pakai yang namanya OSS. Oke. Jadi sekarang sudah terbuka. Oke. Nah, tinggal lahannya seperti kami sampaikan tadi, kita sediakan ada, kalau mau memakai silahkan kan. Oke. Ya, dengan sistem sewa tentu saja. Oke, Ya. dengan sistem sewa. Jadi sudah kita sediakan. Oke, jadi semuanya sudah difasilitasi. Iya. Kalau memang mau bermitra monggo begitu Pak gitu ya. Karena juga ini sebagai bentuk komitmen pemerintah juga Iya, untuk untuk meningkatkan mengembangkan. galangan kapal. Iya. Nah Pak, apakah produk-produk kapal yang dibuat di Pekalongan ini sudah termasuk dalam program Bangga Buatan Indonesia? Ya, untuk produk jelas Pak, kita kalau berbicara masalah bangga produksi Indonesia, karena kita harus mengutamakan komponen dalam negeri. Ada sistem TKDN ya dalam pengadaan barang. Apalagi kapal kita khusus untuk fisiknya saja itu Iya. dari produk dalam negeri, kecuali mesin Mbak ya. Oh iya. Itu hanya itu aja, kecuali mesin, baik itu mesin untuk penggerak maupun mesin untuk pendingin. Oke. Jadi itu yang bukan dari produksi kita. Oke. Tetapi secara badan keseluruhan, gitu ya. secara utuh Mhm. itu merupakan produk kita semua. Iya. Baik itu mulai dari tenaga kerja, bahan baku, desain dan semuanya itu produk dari kita. Jadi luar biasa ya. Wah, Iya. bodinya itu semuanya dari Indonesia. Dari gitu, Pak, Indonesia, ya. Jadi iya. memang sudah masuk ke dalam Bangga Buatan Indonesia. iya. Nah Pak, terkait dengan produk kapalnya itu sendiri, kan juga pasti ada pesanan dari luar gitu ya Iya, Pak ya. iya. Dan bagaimana itu prosesnya Pak biar bisa abroad gitu? Untuk pesan dari luar, sebetulnya mereka sudah mempunyai jaringan sendiri. Kemudian koneksi itu sudah dibangun oleh mereka sendiri. Jadi mereka bisa langsung terkoneksi dengan konsumen atau pelanggan dari luar negeri. Jadi tidak melalui pemerintah Kota Pekalongan lagi. Jadi memang Ya. mereka juga secara mandiri menjalin kerjasama Dengan pihak luar. juga. Nah, pihak luar untuk masuk ke Indonesia kan sudah ada kerjasama dengan kementerian. Oke, jadi Jadi semuanya tinggal jalan aja. gitu Iya, ya. iya. Nah, harapan Bapak dengan galangan kapal ini kedepannya bagaimana dari mulai mungkin investasi dan juga objek pariwisatanya? Ya, untuk galangan harapan dari pemerintah Kota Pekalongan, Bapak Wali Kota sendiri sudah mendukung tentang galangan ini supaya mereka minimal pertama tetap bertahan ya untuk investasi di Kota Pekalongan. Yang kedua dari produksi itu ada peningkatan mutu dan kualitas karena diakui untuk galangan Kota Pekalongan ya bahasa saya Sapore. 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 Ya, bahasa saya itu sapore. Sehingga banyak
pengusaha-pengusaha kapal penangkap ikan maupun pengangkut ikan pesen kapal di Pekalongan. Kemudian yang ketiga, kami berusaha untuk menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan, termasuk lahan. Ketika nanti ada investor yang mau mengembangkan usaha galangan kapal di Pekalongan, termasuk perizinan, insya Allah tidak ada kesulitan, tidak ada yang dipermudah semuanya. Tinggal nanti kontribusi masyarakat bagaimana begitu ya? Iya. Terkait dengan untuk tenaga, yang penting kan mereka masuk kemudian menyerap tenaga kerja. Betul. Itu kan satu keuntungan investasi di Pekalongan. Wah, ternyata memang banyak sekali yang bisa diambil dari galangan kapal, mulai dari penyerapan tenaga kerja, investasi asing juga, dan pastinya objek wisata gitu Pak. Wisata. Wisata edukasi. Wisata edukasi pembuatan galangan kapal. Wah, luar biasa sekali. Ternyata Pekalongan itu benar-benar bukan hanya kota batik ya Pak ya. Bukan. Kita kota maritim dan perikanan. Iya, kota maritim dan perikanan. Jadi ayo ke Pekalongan untuk melihat galangan kapal dan juga pastinya objek-objek yang lainnya juga. Yang lain juga terintegrasi. Oke Pak, boleh bareng-bareng ya Pak? Boleh. Galangan Pekalongan Sakbore. Sakbore. Oke, 1, 2, 3. Galangan kapal Pekalongan Sakbore.